Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanuqaddimu minal majmu'ati sadisati mawad lita'arufi SPSS wa ikhtibaratis salahiyah wal mawsuqiyah. Al-awwal, ta'rifu SPSS. Apa itu SPSS? SPSS singkatan dari Statistical Product and Service Solution, yang memiliki pengertian yaitu sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Incorporation. SPSS ini merupakan versi pertama yang dirilis pada tahun 1968 yang diciptakan oleh Norman Nie, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Ba'daha khidmatu SPSS. SPSS adalah sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS memiliki tampilan user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah, dan biasanya itu digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk ilmu sosial saja, namun sesuai perkembangan zaman, akhirnya SPSS ini juga digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. Dan kegunaan lain dari SPSS ini yaitu dari bisnis dan penelitian. Nah, yang bisnis ini tuh biasanya digunakan untuk kemajuan bisnis itu sendiri, seperti survei kepuasan konsumen serta menghitung cost and benefit. Dan kegunaan yang selanjutnya yaitu penelitian atau research, biasanya untuk berbagai keperluan baik akademis maupun non-akademis. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai uji validitas dan reliabilitas serta cara penggunaan SPSS tersebut. Nah, bagaimana tuh? Mari kita simak penjelasan dari Saudara Akil serta Saudari Mila. Tafadhol. Di sini saya Kuni Faiza Kamila akan sedikit mempresentasikan mengenai PowerPoint kelompok 6, yakni bab uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian dari uji validitas atau ikhtibarus sholahiyah. Di sini pengertian dari uji validitas atau ikhtibarus sholahiyah. Validitas atau sholahiyah adalah tingkat keandalan dan kesohihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapat data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh sosok peneliti. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai rumus dari uji validitas. Dapat teman-teman perhatikan bahwa dalam kotak tersebut terdapat rumus untuk mencari uji validitas dengan keterangan R, X, Y merupakan koefisien korelasi antara X dan Y, dan di sini N menunjukkan jumlah responden, huruf X menunjukkan skor masing-masing pernyataan dari tiap responden, sedangkan huruf Y menunjukkan skor total semua pernyataan dari setiap responden. Dalam rangka uji validitas
kuesioner kriteria pengujian apabila R hitung lebih besar daripada R tabel dengan taraf signifikasi 0,05 dan DF sama dengan N-2, maka alat ukur dinyatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item pernyataan tersebut tidak valid. Pernyataan yang tidak valid tidak akan disertakan pada pengolahan data selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki praktek sedikit mengenai uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyediakan sedikit persiapan. Di sini sudah saya sediakan item 1 sampai item 9 dan kolom terakhir yaitu skor total. Di sini data ini saya ambil dari contoh data yang akan kita uji, yaitu data skor hasil uji coba atau tryout angket persepsi mengenai pentingnya organisasi. Di sini data tersebut menunjukkan terdapat 1 sampai 9 pernyataan pada angket tersebut, sedangkan jumlah responden yang digunakan atau jumlah responden yang ditunjukkan pada angket kali ini yaitu berjumlah 20 responden. Langsung saja kita akan mengcopy data dari contoh yang akan kita uji kevaliditasannya. Kita akan copy dari sini sampai ke ujung, yaitu copy, lalu kita akan masuki aplikasi SPSS. Namun sebelumnya di sini kolom desimal sebaiknya kita nolkan terlebih dahulu, semua sampai ke bawah dinolkan. Ya, sudah 0 semua. Lalu kita akan menuju ke data view. Di sini kita akan mengcopy atau mempaste data yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini sudah muncul data yang sudah kita copy dari contoh yang akan kita uji validitasnya. Dari 20 jumlah responden tersebut, jumlah 20 tersebut akan menjadi nilai dari N yang akan kita uji, yang jika dimasukkan pada rumus itu berupa N. Selanjutnya kita akan menuju ke menu Analyze. Langsung saja kita akan menguji validitas dari contoh data tersebut. Kita menuju ke correlate, lalu ke bivariate. Nah, di sini terdapat seluruh data yang sudah kita masukkan untuk diuji validitasnya. Selanjutnya kita akan memindahkan seluruh item atau seluruh list tersebut dari kolom kiri menuju kolom ke kanan. Kita Ctrl A, lalu kita klik panah yang akan memindahkan mereka menuju ke kolom yang kanan. Langsung saja, catatan untuk item yang sudah otomatis terchecklist dan terisi itu tidak usah diubah ya teman-teman. Kita langsung aja setelah memindahkan dari kolom kiri ke kanan, kita langsung saja klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, sekarang sudah muncul nilai dari R hitung yang akan kita uji apakah benar, valid atau tidak. Pada statement sebelumnya saya mengatakan bahwa R hitung sebuah data dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Di sini pada data yang sudah kita ambil contohnya, yaitu sudah tersedia bahwasanya
R tabel dari responden ke 20 yaitu berjumlah 0,444. Sedangkan untuk R hitung kita terdapat pada output dari aplikasi SPSS, yakni di sini. Nah, di sini 0,749 merupakan R hitung dari item 1. Nah, jika kita lihat bahwasannya R hitung dari item 1 lebih besar daripada R tabel yang berjumlah 0,444. Selanjutnya kita langsung cek saja kevalitannya. Pada item kedua, R hitungnya berjumlah 0,593, lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya pada item ketiga begitu juga, lebih besar daripada R tabel, dan item keempat juga seperti itu. Lalu item kelima juga lebih besar daripada R tabel. Item ke-6 juga lebih besar daripada R tabel. Lalu item ke-7 berjumlah 694 juga lebih besar daripada R tabel. Lalu kita akan ke bawah. Pada item 8 R hitung lebih besar daripada R tabel. Lalu yang terakhir item ke-9 berjumlah 0,462 lebih besar sedikit daripada R tabel. Tetapi data ini juga valid ya teman-teman, karena lebih besar daripada R tabel. Nah, dari seluruh item, dari item 1 sampai item ke-9, seluruh R hitung lebih besar daripada jumlah R tabel. Maka data angket ini bisa dinyatakan valid. Baik, terima kasih kepada Saudari Mila atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu subbab reliabilitas yang akan dijelaskan oleh Saudara Akil Baihaqi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Akil Baihaqi akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Pembahasan selanjutnya adalah reliabilitas atau wal misdaqiyah. Reliabilitas pengertiannya adalah berasal dari kata reliability. Pengertian reliabilitas adalah keajekan pengukuran menurut Weiser 1987. Ghazali 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Dianggap dapat diandalkan atau reliable bila memberikan hasil yang konsisten. Untuk pengukuran yang sama, tidak bisa diandalkan bila pengukuran berulang memberikan hasil yang berbeda-beda. Kemudian reliabilitas ini ada tingkatannya. Tinggi rendah reliabilitas itu secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Dianggap tinggi ditunjukkan dengan nilai alfa mendekati angka 1. Kemudian kesepakatan umum reliabilitas itu dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih dari sama dengan R tabel. Pembahasan selanjutnya adalah kesimpulan dari kelompok kami. Presentasi kelompok kami ialah SSPS adalah software pengolahan data yang digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari bisnis, riset internal, serta penelitian. Selanjutnya, uji validitas ialah tingkat keandalan atau kesahihan alat ukur yang digunakan. Dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapat data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama.
Kemudian berikut merupakan contoh perhitungan uji validitas. Data yang kami miliki adalah sebagai berikut. Nanti kami akan menunjukkannya di SSPS. Kemudian berikut merupakan hasil uji validitas. Baik, kita menuju ke SSPS. Jadi pada SSPS ini, pertama kita buka SSPS, kemudian bisa dilihat bahwa di atas ini ada item 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sebenarnya seharusnya belum ada ya. Jadi kita tambahkan di sini, item 1, 2, 3, seterusnya. Kemudian skor total. Harusnya desimalnya kita ubah ke 0. Demikian. Selanjutnya, kita ke data view. Kita copy paste data yang kita miliki. Baik, data berikut sesuai yang ada di makalah kami. Kita copy. Paste di sini. Baik. Kita paste di SSPS-nya. Ctrl V ya, setelah Ctrl C tadi. Atau biasa di paste secara biasa. Selanjutnya untuk menguji, untuk melihat uji validitasnya kita ke Analyze. Kemudian Correlate, Bivariate. Kemudian ya kita masukkan itemnya seluruhnya. Awalnya itemnya di sini ya. Kemudian kita pilih semuanya, kita masukkan ke sini. Kita klik OK. Nanti akan muncul Windows untuk output ya. Muncul Windows untuk output. Demikian. Bisa dilihat bahwa skor totalnya ialah untuk item 1 skor totalnya 0,749. Nah, dikatakan valid untuk uji validitas, dikatakan valid apabila skor total nilai hitung itu lebih dari R tabel. Baik, R tabelnya seperti yang sudah disingkat tadi. R tabelnya adalah sebagai berikutnya, 0,444. R tabel 5% dari 20 data. Baik. Jadi semuanya kita lihat 0,44 ya. 0,44 lebih dari jadi semuanya valid, datanya atau kuesionernya valid, itemnya valid. Selanjutnya kita kembali ke SSPS datanya. Kemudian untuk melihat reliabilitas, kita ke Analyze, Scale Reliability Analysis. Kita masukkan semua itemnya kecuali skor total. Kemudian untuk statistiknya kita centang scale if item deleted. Continue. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita kembali ke output ya. Di panel output, di Windows Output ini, kita bisa lihat bahwa alfanya adalah 0,081 ya. Jadi alfanya adalah 0,081.
Maka 0,081 ini kita bandingkan juga dengan R tabel kita. R tabelnya tadi adalah 0,44 ya. Jadi 0,81 kita bandingkan dengan 0,44. Jelas lebih besar ya. Jadi dianggap reliable apabila lebih besar dari R tabel. Seperti yang terlihat pada data kita ya. Demikian. Lebih besar dari R tabel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.